Saya Latifah Nur Hidayati dengan MPM 2175355 dari kelas MI 4B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 10 LAN Security Concept. Oke, di sini ada topik-topik yang akan kita bahas, yaitu untuk topik yang pertama endpoint security atau keamanan titik akhir, kemudian ada access control, kemudian ada ancaman keamanan lapisan 2 atau layer 2 security threats, kemudian ada serangan tabel alamat MAC, kemudian ada serangan LAN. Untuk yang pertama yaitu endpoint security atau keamanan titik akhir. Kemudian di sini ada network attack today atau serangan jaringan hari ini. Nah, dapat dilihat media berita biasanya meliputi serangan pada jaringan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa serangan jenis serangan pada perusahaan yang terkini, yaitu untuk yang pertama Distribute Denial of Service atau DDoS, di mana serangan ini terkoordinasi dari banyaknya perangkat yang biasa juga disebut dengan zombie. Tujuannya yaitu untuk menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Kemudian ada data breach atau pelanggaran data, di mana serangan ini server data atau host organisasi disusupi untuk mencuri informasi rahasia. Kemudian ada malware, di mana jenis serangan ini host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah, misalnya ransomware seperti WannaCry yang dapat mengenkripsi data pada host yang mengunci aksesnya hingga tebusan dibayarkan. Kemudian di sini ada perangkat keamanan jaringan yang berfungsi untuk melindungi perimeter jaringan. Di sini ada beberapa keamanan jaringan. Untuk yang pertama yaitu Virtual Private Network atau VPN, di mana keamanan ini menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh di jaringan publik dan jaringan perusahaan. Layanan VPN itu dapat terintegrasikan ke dalam firewall. Kemudian ada Next Generation Firewall atau NGFW. Nah, keamanan ini menyediakan infeksi paket stateful atau aplikasi visibilitas dan kontrol, sistem pencegahan intrusi generasi berikutnya atau NGIPS, perlindungan malware tingkat lanjut atau AMP, dan pemfilteran URL. Kemudian yang terakhir yaitu ada Network Access Control atau NAC atau NAC. Kemudian keamanan ini termasuk autentikasi, kemudian otorisasi, dan layanan akuntansi atau AAA di perusahaan yang lebih besar. Layanan ini juga dapat digabungkan ke dalam alatnya dan dapat mengelola kebijakan akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Contoh dari perangkat NAC yaitu Identity Service Engine atau ISE. Kemudian di sini ada Endpoint Protection atau perlindungan titik akhir, di mana endpoint ini adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan. Kemudian titik akhir ini sangat rentan terhadap serangan malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Endpoint juga menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, firewall berbasis host, dan sistem pencegahan intrusi berbasis host atau HIPSS. Kemudian untuk endpoint saat ini paling baik dilindungi oleh kombinasi
NAC, perangkat lunak AMP, alamat keamanan email atau ISA, dan alamat keamanan web atau WSA. Kemudian di sini ada Cisco Email Security Appliance atau alat keamanan email Cisco, di mana Cisco ISA adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol SMTP. Kemudian untuk fungsi Cisco ISA sendiri yaitu memblokir ancaman yang diketahui, kemudian meremediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal, kemudian yang ketiga yaitu membuang email dengan tautan buruk, kemudian yang keempat memblokir akses ke situs web yang terinfeksi, kemudian yang terakhir yaitu mengenkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Kemudian di sini untuk keamanan titik akhir ada alat keamanan web Cisco, di mana Cisco Web Security Appliance atau WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman teknologi berbasis web. Kemudian teknologi ini membantu organisasi untuk mengatasi tantangan, mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Kemudian Cisco juga memberikan kendali penuh atas cara penggunaan mengakses internet, seperti fitur, kemudian kontrol aplikasi, kontrol kebijakan, penggunaan yang dapat diterima dan dilaporkan. Kemudian Cisco WSA juga memberikan kendali seperti fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, perpesanan, kemudian video dan audio dapat diizinkan, kemudian dibatasi dengan batas waktu dan lebar pita atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian untuk 10.2 yaitu akses kontrol, di mana di sini ada akses control authentication with a local password atau autentikasi dengan kata sandi lokal. Sebenarnya banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Kemudian metode autentikasi akses jarak jauh yang paling sederhana yaitu mengkombinasi login dan kata sandi pada konsol FTY, jalur FTY dan port aux. Untuk perintahnya dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian SSH juga bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Di sini hal ini membutuhkan username dan password, kemudian nama pengguna dan kata sandi yang dapat diautentikasi secara lokal. Kemudian metode database lokal memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat yang tidak terukur. Kemudian metode ini tidak menyediakan metode autentikasi fallback. Kemudian di sini ada akses kontrol AAA components, yaitu AAA adalah singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting, dan menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Kemudian AAA adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan, authenticate, kemudian apa yang dapat mereka lakukan saat berada di otorisasi,
Kemudian untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau accounting. Yang pertama yaitu ada authentication. Lokal dan server base yaitu dua metode yang biasanya mengimplementasikan autentikasi AAA. Kemudian untuk lokal AAA authentication di sini metode menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan, misalnya yaitu router dan Cisco. Kemudian pengguna mengotentikasi terhadap database lokal. Kemudian lokal AAA sangat ideal untuk jaringan kecil. Kemudian di sini ada autentikasi AAA berbasis server. Dengan metode berbasis server, router mengakses server AAA pusat. Kemudian server AAA berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Kemudian router menggunakan remote authentication dial in user service atau radius atau terminal access controller system atau TACACS+ atau protokol untuk berkomunikasi dengan AAA server. Kemudian di sini ada authorization atau otorisasi. Untuk otorisasi AAA bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Kemudian otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengguna di jaringan yang telah mereka autentikasi. Kemudian otorisasi juga menggunakan sekumpulan atribut yang menggambarkan akses pengguna ke jaringan. Kemudian atribut digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan batas bagi pengguna tersebut. Kemudian di sini ada accounting atau akuntansi, di mana akuntansi AAA mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Kemudian data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit penagihan. Kemudian data yang dikumpulkan juga mencakup waktu koneksi mulai dari berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. Kemudian pengguna utama akuntansi yaitu menggabungkan dengan autentikasi AAA. Kemudian server AAA menyimpan log mendetail tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengguna di autentikasi pada perangkat seperti termasuk semua exec dan perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Kemudian log berisi banyaknya bidang data termasuk nama pengguna, tanggal, dan waktu, kemudian perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian informasi ini berguna saat memecahkan masalah perangkat. Kemudian di sini ada access control 802.1x, di mana standar IEEE 802.1x ini adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Kemudian protokol ini
membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Kemudian server autentikasi mengotentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelumnya menyediakan layanan apa yang ditawarkan oleh switch dan LAN. Kemudian port 802.1x ini memiliki peran khusus. Yang pertama yaitu klien atau supplikan atau pemohon, yaitu perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang tersedia untuk perangkat berkabel atau nirkabel. Kemudian ada switch atau autentikator. Switch ini bertindak sebagai perantara antara klien dan server autentikasi. Kemudian ada server autentikasi, yaitu server ini memvalidasi identitas klien dan memberi tahu apakah saklar atau titik akses nirkabel itu klien diizinkan atau tidak diizinkan. Kemudian di sini ada topik yang selanjutnya yaitu layer 2 security threats atau ancaman keamanan lapisan 2. Dapat dilihat di sini ada gambar yaitu lapisan 1, 2 sampai 7 yang bekerja secara independen satu sama lain. Di mana gambar ini administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen lapisan 3 hingga lapisan 7. Lapisan 3 hingga lapisan 7. Kemudian mereka menggunakan perangkat VPN, firewall, dan IPS untuk melindungi elemen ini. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Misalnya, jika aktor ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap bingkai lapisan 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada lapisan di atas tidak akan berguna. Kemudian pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Kemudian di sini switch attack categories, kata ganti kategori serangan. Di sini ada tabel kategori serangan dan contohnya. Untuk yang pertama yaitu serangan tabel MAC, yaitu termasuk serangan banjir alamat MAC atau flooding attack. Kemudian untuk FLAN attack atau serangan FLAN, ini termasuk jenis serangan FLAN hopping dan FLAN double tagging. Kemudian ini juga termasuk serangan antar perangkat pada FLAN umum. Kemudian serangan DHCP, yaitu jenis ini termasuk starvation DHCP dan serangan spoofing DHCP. Kemudian di sini ada serangan ARP, yaitu termasuk jenis serangan spoofing ARP dan serangan keracunan ARP. Kemudian di sini ada addressing spoofing attack, yaitu serangan spoofing alamat termasuk yaitu alamat MAC dan serangan spoofing alamat IP. Kemudian di sini ada STP attack atau serangan STP, yaitu termasuk jenis serangan yang memanipulasi spanning tree protokol. Kemudian di sini ada beralih teknik mitigasi serangan. Di sini ada tabel solusi dan description, di mana di sini ada port security,
yaitu keterangannya mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir, alamat MAC, dan serangan starvation attacks. Kemudian di sini ada DHCP snooping atau penginstalan DHCP. Untuk keterangannya yaitu mencegah starvation DHCP dan spoofing DHCP. Serangan spoofing DHCP. Kemudian di sini ada inspeksi ARP dinamis atau DAI, yaitu mencegah spoofing ARP dan serangan poisoning attacks atau keracunan ARP. Kemudian di sini ada IP shortword yaitu IPSG, mencegah serangan spoofing alamat MAC dan alamat IP. Kemudian di sini ada solusi lapisan 2 yang tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Yang pertama yaitu pertimbangan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Kemudian gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Kemudian gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada topik selanjutnya yaitu MAC address table attack atau serangan tabel alamat MAC. Kemudian di sini ada Switch Operation Review, beralih tinjauan operasi. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, Switch LAN layer 2 membantu tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Kemudian dapat lihat di bawah ini, gambar ini disebut dengan tabel alamat MAC. Kemudian tabel alamat MAC ini disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Kemudian di sini ada MAC address table flooding atau banjir tabel alamat MAC, di mana semua tabel MAC ini memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah skala dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Kemudian serangan banjir alamat MAC memanfaatkan batasan ini dengan membordir saklar dengan alamat MAC sumber palsu hingga tabel alamat MAC saklar penuh. Kemudian saat terjadi, saklar memperlakukan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai melakukannya membanjiri semua lalu lintas masuk keluar semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Kondisi ini memungkinkan ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain di LAN lokal atau VLAN lokal. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian ada mitigasi serangan tabel alamat MAC, yaitu alasan Markov sangat berbahaya, yaitu bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat. Misalnya saklar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC. Kemudian alat seperti Markov ini dapat membanjiri saklar hingga 8.000 bingkai palsu per detik, membuat serangan overflow. Kemudian tabel alamat MAC dan hitung beberapa detik.
Sehingga untuk mengurangi serangan overflow tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC tertentu untuk dipelajari di port. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah LAN attacks atau serangan LAN. Di sini dapat dilihat yaitu VLAN hopping attack atau serangan melompat VLAN. Di mana serangan hopping attacks ini memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompat hopping attacks, aktor ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar persaklar. Dapat dilihat pada gambar di samping, pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memasukkan pensinyalan 802.1q dan pensinyalan Dynamic Trunking Protocol atau DTP berpemilik Cisco ke trunk dengan saklar penghubung. Kemudian jika berhasil, switch membuat link trunk dengan host seperti yang ada pada gambar di samping. Aktor ancaman dapat mengakses semua VLAN di saklar. Kemudian pelaku ancaman dapat mengirimkan dan menerima lalu lintas di VLAN apapun secara efektif berpindah antar VLAN. Kemudian di sini ada VLAN double tagging attacks atau serangan penanda ganda VLAN. Dapat dilihat pada gambar di samping. Di sini ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Di mana untuk langkah yang pertama yaitu pelaku ancaman mengirimkan penanda ganda bingkai 802.1q ke saklar. Kemudian langkah yang kedua, friend tiba di switch pertama yang melihat teks 802.1q 4 bit pertama. Switch melihat bahwa frame ditunjukkan untuk VLAN asli. Saklar meneruskan paket keluar semua port VLAN asli setelah menghapus tag VLAN. Kemudian untuk langkah yang ketiga, bingkai tiba di saklar kedua yang tidak memiliki pengetahuan bahwa seharusnya untuk VLAN asli. Saklar kedua mengirimkan bingkai ke target atau membanjiri tergantung pada entry tabel alamat MAC yang ada untuk target. Kemudian di sini ada VLAN double tagging attack lanjutannya. Serangan penanda ganda VLAN bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port trunk. Kemudian penanda ganda memungkinkan penyerang mengirim data ke host atau server pada VLAN yang jika tidak akan diblokir oleh beberapa jenis konfigurasi kontrol akses. Kemudian di sini ada mitigasi serangan VLAN, di mana serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan trunk seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu menonaktifkan DTP trunking pada semua port akses.
Kemudian menonaktifkan DTP trunking otomatis pada link trunk sehingga trunk harus diaktifkan secara manual. Kemudian pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link trunk. Kemudian di sini ada pesan DHCP, di mana server DHCP ini secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, kemudian subnet mask, gateway default, server DNS dan lainnya kepada klien. Kemudian di sini ada serangan DHCP, yaitu ada jenis serangan DHCP, yaitu ada DHCP starvation attack, di mana serangan ini dapat membuat DOS untuk menghubungkan klien. Kemudian untuk DHCP spoofing attacks-nya yaitu terjadi ketika server DHCP palsu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu kepada klien. Kemudian server rogue dapat memberikan informasi yang salah, yaitu seperti gateway default yang salah, server jahat yang menyediakan gateway yang tidak valid, atau alamat IP hostnya untuk membuat serangan man in the middle. Kemudian tidak terdeteksi karena penyusup mencegah aliran data yang melalui jaringan. Kemudian ada wrong DNS server, yaitu DNS yang salah, merupakan server jahat yang memberikan alamat server DNS yang salah, kemudian mengarahkan pengguna ke situs yang jahat. Kemudian ada wrong IP address, yaitu server jahat yang memberikan alamat IP yang tidak valid secara efektif, membuat serangan DOS pada klien DHCP. Kemudian di sini ada serangan ARP, di mana host menyiarkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC host dengan alamat IPv4 tertentu. Kemudian untuk menemukan alamat MAC dari gateway default, semua host di subnet menerima dan memproses permintaan ARP. Kemudian tuan rumah dengan alamat IPv4 yang cocok dalam permintaan ARP dan mengirimkan balasan ARP. Klien dapat mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta, yang disebut dengan gratuitous ARP. Kemudian host lain di subnet menyimpan alamat MAC dan alamat IP yang terdapat dalam ARP gratuitous di tabel ARP mereka. Kemudian ini ada contoh gambar dari serangan ARP. Kemudian ada address spoofing attack, atau atasi serangan spoofing. Alamat IP dan alamat IP dan alamat MAC dapat dipalsukan karena berbagai alasan. Kemudian spoofing alamat IP adalah ketika aktor membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP acak.
Spoofing alamat IP sangat sulit untuk dikurangi, terutama bila digunakan di dalam subnet tempat IP berada. Kemudian untuk serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar sesuai dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Kemudian saklar menimpa entry table MAC saat ini dan memberikan alamat MAC ke port baru. Kemudian secara tidak sengaja meneruskan frame yang ditujukan untuk host target ke host penyerang. Kemudian saat host target mengirimkan lalu lintas, saklar akan memperbaiki kesalahan, menyetel kembali alamat MAC ke port aslinya. Kemudian untuk menghentikan switch mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar, aktor ancaman dapat membuat program atau script yang akan terus mengirimkan frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Kemudian di sini ada spoofing alamat IP dan MAC dapat dikurangi dengan mengimplementasikan penjaga sumber IP atau IPSG. Kemudian di sini ada serangan STP. Di mana serangan ini dapat memanipulasi spanning tree protokol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root break dan mengubah topologi jaringan. Penyerang kemudian dapat menangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Kemudian untuk melakukan serangan manipulasi STP, host penyerang menyiarkan unit data protokol jembatan atau PPDU, kemudian STP yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang akan memaksa penghitungan ulang spanning tree. Kemudian dapat dilihat pada gambar di samping ini. PPDU yang dikirimkan oleh penyerang mengumumkan prioritas jembatan yang lebih rendah dalam upaya untuk terpilih sebagai jembatan saklar. Kemudian di sini ada CDP reconnaissance atau pengintaian CDP, di mana CDP ini yaitu protokol penemuan tautan layer 2 berpemilik. Kemudian ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Administrator jaringan juga menggunakan CDP untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat jaringan. Untuk informasi CDP dikirimkan melalui port yang mengaktifkan CDP dalam siaran berkala, tidak terenkripsi dan tidak diautentikasi. Kemudian untuk mengurangi eksploitasi CDP, batasi pengguna CDP pada perangkat atau port. Yang pertama yaitu untuk menonaktifkan CDP secara global pada perangkat, gunakan perintah no CDP run global configuration mode. Untuk mengaktifkan CDP secara global, gunakan perintah CDP run global configuration. Kemudian untuk menonaktifkan CDP pada port, gunakan perintah no CDP enable interface configuration. Kemudian untuk mengaktifkan CDP pada port, gunakan perintah CDP enable untuk mengkonfigurasi antarmuka. Kemudian di sini ada catatan link layer discovery protocol atau LLDP juga rentan terhadap serangan pengintaian. Konfigurasikan tidak ada proses LLDP untuk menonaktifkan LLDP secara global. Untuk menonaktifkan LLDP pada antarmuka, konfigurasikan no LLDP transmit dan tidak no LLDP receive. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.